Hujan deras membanjiri jalanan kota, macet tak berujung saat Randy hampir menutup aplikasi ojolnya. Tiba-tiba muncul Elise, turis cantik dengan koper besar dan wajah penuh kecemasan. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Malam itu, aku pikir tak ada lagi yang akan membutuhkan jasaku sebagai sopir. Sampai tiba-tiba, Elise muncul dengan koper besar dan wajah panik. Hujan mengguyur Jakarta tanpa ampun sejak sore. Jalanan berubah jadi kolam-kolam besar. Lampu-lampu kendaraan membiaskan cahaya di atas genangan, klakson bersahutan, dan wiper mobilku bekerja ekstra keras, menyapu air yang terus membasahi kaca depan. Aku, Randy, sudah 8 jam di balik kemudi, tubuh lelah, mata pedih, dan pikiran ingin menyerah. Macet total, Ren. Gumamku, menatap notifikasi peta di layar aplikasi yang menunjukkan merah di mana-mana. Sudah 20 menit aku parkir di pinggir jalan, menunggu penumpang, tapi nihil. Hujan terlalu deras. Orang-orang lebih memilih berteduh atau menginap di tempat yang bisa mereka temukan. Di luar sana, Jakarta seperti mati perlahan, dilahap banjir dan kemacetan. Aku hampir menutup aplikasi. Jempolku bahkan sudah mengarah ke tombol offline. Lalu, notifikasi berbunyi. Penumpang baru, Elise. Lokasi penjemputan, Hotel Mentari. Seketika aku ragu. Hotel Mentari hanya berjarak 800 meter dari tempatku. Tapi dalam kondisi seperti ini, 800 meter bisa terasa seperti 8 kilometer. Apalagi menurut berita, kawasan sekitar hotel itu tergenang air setinggi lutut. Tapi, entah dorongan dari mana, aku menekan tombol terima. Gas aku tekan pelan-pelan, menembus banjir setinggi mata kaki. Mobil bergoyang saat melewati lubang yang tersembunyi. Aku terus waspada, jangan sampai salah langkah dan mobil malah mogok. Saat akhirnya sampai di depan Hotel Mentari, mataku langsung tertumbuk pada sosok perempuan, berdiri di bawah naungan payung besar hotel. Dia berdiri sendirian, mengenakan jaket tipis, dengan koper besar di sebelahnya. Wajahnya menoleh ke segala arah, cemas, dan tampak seperti orang yang kehilangan arah. Aku membuka kaca jendela sedikit. Permisi, Elise. Gadis itu langsung menoleh. Rambutnya yang kecoklatan sebagian basah. Dia mendekat cepat, lalu mengangguk. Yes, I'm Elise. Bahasa Inggrisnya cepat dan terbata. Tapi saat mataku bertemu matanya, dia seperti sadar lalu menambahkan dalam bahasa Indonesia yang masih kaku. Saya... naik ya? Boleh. Saya... Sudah tunggu lama. Aku sempat tercengang. Perempuan bule, bisa bahasa Indonesia? Aksen lidahnya asing, tapi cukup jelas. Iya, masuk aja. Tapi hati-hati, banjirnya lumayan. Dia membuka pintu dengan cepat dan memasukkan kopernya ke bagasi belakang. Setelah duduk, dia mengelus dadanya seperti habis dikejar sesuatu. Terima kasih. Tuhan, Jakarta sangat gila malam ini, katanya sambil mengusap lengan yang sedikit menggigil. Aku mengangguk pelan, mencoba tetap sopan meskipun rasa penasaran menggerayangi kepala. Aku memeriksa kembali aplikasi. Tujuan ke Bandara Soeta? Tanyaku. Dia menggeleng. Cepat. No. Saya butuh hotel lain. Hotel Mentari penuh. Semua hotel di dekat sini penuh. Saya booking lewat internet tapi sistemnya error. Reception bilang kamar sudah habis. Matanya terlihat gelisah. Aku menggigit bibir. Di luar, hujan belum menunjukkan tanda akan reda. Jalanan masih padat. Aku tahu mencari hotel malam ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hotel yang kamu mau, yang seperti apa? Tanyaku hati-hati. Yang penting, bersih, aman, dan tidak terlalu mahal. Saya turis, tidak banyak uang lagi. Aku melihat ekspresi wajahnya yang mulai surut dari kepanikan, tapi tersisa lelah dan kecewa. Hidungnya sedikit merah, entah karena flu atau terlalu lama terpapar dingin. Aku menghela napas. Kalau kamu percaya, saya bisa bantu cari hotel. Saya tahu beberapa tempat. Tapi, kita harus coba satu persatu.
Karena ya, malam ini hampir semua hotel bisa penuh. Dia mengangguk cepat. Iya, tolong saya. Saya tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Aku menyalakan mesin penuh. Mobil bergerak pelan. Genangan makin tinggi. Aku melirik Elise dari sudut mata. Dia duduk diam, sesekali memeluk jaket tipisnya. Koper besar di bagasi seperti jadi simbol perjalanannya yang berat malam ini. Aku ingin tanya lebih banyak, kenapa sendiri, dari mana, kenapa bisa tersesat di tengah banjir seperti ini, tapi aku tahan. Mau coba ke arah Gajah Mada. Di sana ada beberapa hotel kecil, tapi cukup nyaman. Tawarku. Dia mengangguk. Saya ikut saja. Selama perjalanan, dia mulai membuka cerita. Namanya memang Elise, dari Korea Selatan. Dia datang ke Jakarta untuk mencari sesuatu. Katanya begitu. Aku tidak langsung mengerti maksudnya, tapi aku tidak ingin menyela. Dia bilang dia pernah belajar bahasa Indonesia beberapa tahun lalu di Seoul. Katanya, dia tertarik karena pernah punya teman dekat orang Indonesia. Saya pikir Indonesia panas. Tapi, hari ini, saya hampir beku. Katanya sambil tertawa lemah. Aku ikut tersenyum. Di tengah suasana kota yang seperti mimpi buruk, suara tawanya seperti lampu kecil yang menyala di lorong gelap. Mobil kami akhirnya sampai di hotel pertama. Aku turun, masuk, dan kembali dengan gelengan kepala. Penuh. Hotel kedua, sama. Hotel ketiga, pun tak berbeda. Setiap pintu yang kami datangi menolak kami dengan senyuman sopan dan ucapan maaf yang sudah mereka hafalkan malam ini. Akhirnya, di hotel keempat, tepat saat waktu menunjukkan pukul 23.45, kami dapat satu kamar terakhir. Hanya satu. Tanpa jendela, agak sempit, tapi bersih dan aman. Elise tak banyak protes. Dia hanya menatapku dan berkata, "Terima kasih, Randy. Saya benar-benar takut tadi. Tapi kamu baik." Aku diam sejenak. Ada sesuatu di tatapan matanya. Mungkin rasa terima kasih, mungkin kelegaan, mungkin kesepian. Kalau kamu butuh bantuan atau ingin ke tempat lain besok, bisa hubungi saya. Ujarku sambil menyerahkan nomor kontak yang kutulis di kertas kecil. Dia menerima dengan tangan. Gemetar malam itu, aku meninggalkan hotel dengan perasaan aneh. Seperti baru saja bertemu seseorang yang akan membawa kisah panjang dalam hidupku. Dan aku belum tahu bahwa pertemuan malam hujan itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setengah jam sejak meninggalkan hotel, pikiranku belum tenang. Hujan masih mengguyur Jakarta tanpa ampun. Genangan makin tinggi, lalu lintas makin sepi. Tapi wajah Elise terus terbayang di benakku, tatapannya yang cemas, jaketnya yang basah kuyup, koper besarnya yang setia mengikuti, dan logat asingnya yang tetap terdengar sopan meski dalam kepanikan. Aku sedang parkir di depan minimarket 24 jam. Menyesap kopi kaleng sambil mencoba memejamkan mata. Tapi ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Halo Randy, ini Elise. Maaf mengganggu. Kamar hotel penuh air. Saya tidak tahu harus kemana. Bisa bantu?" Hatiku mencelos. Aku menatap hujan di balik kaca mobil, lalu menatap layar ponsel. Tanganku mengusap rambut yang mulai lengket karena keringat. Apa yang harus kulakukan? Membawa perempuan asing, turis pula, di tengah malam, kemana? Rumahku jelas bukan pilihan. Aku tinggal bersama dua teman di kontrakan sempit. Kamar sempit, yang tidak layak. Tapi, garasi tua itu, aku menarik napas panjang, lalu mengetik balasan. Saya punya tempat berteduh. Sederhana, tapi kering dan aman. Jika kamu tidak keberatan, saya jemput. Tak lama, balasannya datang. Terima kasih. Saya sangat butuh tempat tenang sekarang. Aku kembali ke hotel itu. Elise sudah menunggu di lobi dengan koper besar di sampingnya. Rambut coklat keemasan miliknya tampak makin kusut karena lembab, pipinya kemerahan, dan jaketnya menggantung, basah. Tapi dia tetap tampak tenang, seperti sedang berusaha menjaga martabatnya di tengah kekacauan. "Terima kasih. Kau kembali," ucapnya pelan. Aku mengangguk.
Ayo naik, jangan terlalu banyak bicara, kamu kelihatan kedinginan. Kami menyusuri gang-gang Jakarta yang mulai sepi. Tak ada suara kecuali hujan dan suara detak wiper. Mobil terasa lebih hening dibanding sebelumnya, mungkin karena kami sama-sama lelah. Atau mungkin karena sekarang kami bukan hanya sopir dan penumpang. Aku membawanya ke garasi tua, bekas bengkel peninggalan Pak Kosim. Tempat ini biasanya jadi base camp para sopir malam. Ada sofa usang, colokan listrik, dan atap seng yang walau berisik, saat hujan, setidaknya tidak bocor. Saat kami sampai, aku menuntunnya masuk. Inilah tempatnya, kataku agak canggung. Maaf kalau tidak nyaman. Elis menatap sekeliling. Matanya menyapu sofa, atap seng, dan dinding yang mulai mengelupas. Tapi dia hanya tersenyum kecil. Lebih baik daripada basah kuyup di lobi hotel. Aku tertawa lega. Setidaknya di sini bisa duduk tanpa kena air. Aku membuat mie instan pakai air dari termos besar. Saat kusodorkan padanya dalam mangkuk plastik, dia mengerutkan dahi. Makanan apa ini? Tanyanya. Suaranya polos. Mie instan, makanan rakyat Indonesia. Cepat, murah, dan panas. Dia mencicipinya perlahan. Matanya membelalak. Wow, pedas. Tapi enak. Aku terkekeh. Itu rasa favorit di sini. Pedas sekali. Dia mengangkat jempol sambil terbatuk kecil. Saya suka, walau bibir saya terbakar. Malam itu kami tertawa. Tawa yang aneh, kikuk, tapi hangat. Di tengah hujan deras dan bangunan tua, dua orang asing duduk bersisian, makan mie instan, dan membiarkan waktu berjalan tanpa beban. Setelah selesai makan, kami duduk bersandar di dinding. Elis membuka jaketnya dan mengibaskan rambut panjangnya. Kamu asli Jakarta? Tanyanya pelan. Bukan. Aku dari Jawa Tengah. Merantau ke sini untuk kerja. Kamu sendiri? Prancis bagian mana? Lyon. Saya datang ke Jakarta untuk melihat kehidupan kota besar Asia. Tapi malah dapat banjir, katanya sambil menghela napas. Saya kira Paris sudah kacau. Tapi Jakarta lebih ekstrem. Aku tersenyum. Jakarta punya kejutannya sendiri. Dia mengangguk lalu berkata, tapi orang Indonesia sangat baik, seperti kamu. Aku menggaruk tengkuk, canggung. Aku cuma bantu orang yang kesulitan. Dia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, kalau semua orang berpikir begitu, dunia akan jauh lebih baik. Kami kembali terdiam, tapi keheningan ini terasa lebih akrab. Beberapa menit berlalu, angin malam menyusup lewat celah-celah dinding. Elis menggigil kecil. Aku melepas jaket dan menyodorkannya. Pakai ini, masih agak hangat. Dia menerimanya, menatapku lekat. Merci, Randy. Bienvenue, jawabku asal, meniru gaya film-film Prancis. Kami sama-sama tertawa pelan. Malam makin larut. Aku gelar jaket lain di lantai, menjadikannya alas tidur. Elis tidur di sofa usang itu, memeluk koper kecilnya. Sebelum memejamkan mata, dia berbisik, kalau besok saya hilang, beritahu dunia bahwa saya sempat tidur di bengkel tua, makan mie pedas, dan diselamatkan oleh sopir baik hati. Aku membalas sambil menatap langit-langit. Kalau besok kamu pergi, aku akan ingat bahwa aku pernah bertemu gadis Prancis yang bisa tahan mie level neraka dan tidur di sofa yang sudah hampir roboh. Dia tertawa kecil, lalu terlelap. Dan aku tidak bisa tidur. Malam itu aku hanya menatap langit-langit garasi, mendengarkan hujan yang tak kunjung berhenti, dan bertanya dalam hati, kenapa aku merasa semua ini bukan kebetulan? Tiba-tiba, di antara sunyi dan suara hujan yang merambat pelan di atap seng, Elis membuka mata. Mungkin dia tidak benar-benar tertidur. Atau mungkin dia hanya berpura-pura lelap, sama sepertiku yang sejak tadi hanya memeluk diam dalam pikiran. Randy, bisiknya lirih. Nyaris seperti gumaman angin malam. Aku menoleh, ya. Dia duduk pelan, memeluk kakinya, menatap lantai yang dingin. Kamu tahu, kadang seseorang pergi bukan karena tak punya tempat pulang,
tapi karena terlalu lelah untuk kembali. Aku diam. Kata-katanya tajam, tapi lembut. Seperti surat yang ditulis tangan, pelan tapi menyesakkan. "Saya kabur," katanya akhirnya. Dari rumah, dari pekerjaan, dari kehidupan yang membuat saya sesak. Aku menatapnya, tak memotong. Saya tunangan seorang pria yang kaya raya. Keluarga baik. Semua orang bilang saya beruntung. Tapi saya tidak bahagia. Ada jeda sebelum ia melanjutkan. Dia mencintai versi saya yang dia bentuk sendiri. Bukan saya yang sesungguhnya. Saya selalu harus terlihat anggun, tidak boleh banyak bicara, harus tersenyum di depan orang tuanya, tidak boleh tertawa keras, tidak boleh marah. Saya seperti boneka porselen. Cantik, tapi hampa. Suara hujan menjadi latar yang sempurna untuk kisahnya. Lembut, dalam, dan menampar diam-diam. Lalu saya membeli tiket tanpa rencana. Saya ingin menghilang sejenak. Aku mengangguk pelan. "Jadi kamu pilih Jakarta?" Dia tersenyum miris. "Saya pikir ini tempat paling sibuk di Asia Tenggara. Kalau dunia terlalu sunyi di Paris, mungkin di sini saya bisa tenggelam di tengah hiruk-pikuk." Aku menyandarkan punggung ke dinding. "Lucu ya, kita berdua sama-sama kabur ternyata." Matanya menatapku heran. "Kamu juga?" Aku tertawa kecil, agak pahit. "Bukan dari kota, tapi dari rasa gagal." Dia mengangkat alis, menunggu. "Aku pernah hampir menikah sama perempuan dari desaku. Kami sudah pacaran 3 tahun, tapi akhirnya dia memilih pria lain karena dia pegawai negeri, gaji tetap, rumah subsidi. Sementara aku cuma sopir." Elis mengerutkan kening. "Tapi itu bukan alasan yang adil." "Benar, tapi hidup kadang tidak adil." Dia bilang dia butuh masa depan yang pasti. Aku cuma bisa mengangguk, walau dalam hati rasanya seperti ditinggalkan di tengah jalan tol. Kami tertawa bersama, tawa yang aneh, getir, tapi justru membuat dada terasa lebih ringan. Aku merantau ke Jakarta, kerja apa saja. Dari jadi kurir, tukang bersih-bersih, sampai akhirnya jadi sopir online. Setidaknya, aku bisa jalan-jalan keliling kota tanpa bayar. Elis menatapku lekat. "Kamu bicara seperti orang yang sudah berdamai dengan luka." Aku mengangkat bahu. Mungkin, aku sudah terlalu capek untuk terus melawannya. Kami kembali, diam. Tapi kali ini, diam yang nyaman. Lalu Elis berkata sambil menatap keluar, "Saya suka caramu bicara. Lugas, tapi dalam. Di Prancis, orang terlalu banyak basa-basi. Semua terasa seperti dialog dari iklan parfum." Aku tertawa. "Ya, orang sini memang apa adanya. Kalau lapar, bilang lapar. Kalau senang, ketawa keras. Kalau sedih, ya, biasanya diam aja sambil ngopi." Elis terkekeh. "Saya suka kopi, tapi kamu harus ajari saya ngopi dengan benar, seperti orang Indonesia." "Oke, tapi kamu harus kuat sama kopi hitam pahit, bukan latte lembut seperti di Paris." Dia mengangguk serius. Saya terima tantangan itu. Hujan mulai mereda. Suara air tak lagi menghantam deras di atap, tapi menjadi renyai yang menenangkan. "Rendi," panggil Elis perlahan. "Kamu pernah merasa seperti kamu bertemu orang asing, tapi hatimu merasa kenal?" Aku menoleh, menatap matanya yang jernih dalam cahaya temaram. "Iya, dan rasanya seperti sedang bicara dengan orang yang seharusnya sudah kukenal sejak dulu." Dia tersenyum, menunduk, lalu kembali menyandarkan kepala ke sandaran sofa. "Kamu pikir ini semua kebetulan?" Tanyanya pelan. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membuka dan menjawab, "Kalau ini kebetulan, maka Tuhan sedang sangat pandai bermain cerita malam ini." Kami tidak bicara lagi setelah itu. Tapi di dalam ruang tua yang cat temboknya mulai mengelupas, dan aroma mie instan masih tertinggal di udara, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Sesuatu yang lebih hangat dari kopi, lebih dalam dari luka lama, dan
lebih berani dari rencana-rencana yang belum pernah ada. Malam itu kami tidur dalam diam, tapi hati kami berbicara dalam bahasa yang hanya kami berdua mengerti. Dan mungkin, di balik segala pelarian dan kepedihan, Tuhan sedang menuliskan awal yang baru. Namun pagi tak selalu datang dengan tenang. Udara dingin masih menggantung saat aku terbangun oleh getaran ponsel Elise yang terus-menerus berdering. Sudah ketiga kalinya dalam 10 menit. Layar ponselnya menyala, tapi tak pernah dijawab. Hanya dilirik, lalu ditaruh lagi dengan wajah cemas. Elise, panggilku perlahan. Masih setengah duduk di atas tikar kusam. Dia menoleh cepat, seperti seseorang yang tertangkap basah. Kau tidak akan angkat? Dia menggigit bibir bawahnya, lalu memalingkan wajah. Tidak penting. Aku mengangguk pelan, walau hatiku tidak yakin. Setelah sarapan seadanya, hanya roti sobek dan sisa kopi semalam, kami duduk berdua di depan garasi, memandangi jalan yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Elise tampak gelisah. Tangannya terus memainkan ujung lengan jaketnya, matanya sesekali melirik ke arah jalan, dan napasnya sering terdengar pendek. Aku bisa bantu kalau kau mau cerita, ujarku akhirnya. Dia tak langsung menjawab, tapi ada jeda yang cukup lama sebelum akhirnya ia berkata lirih. Kamu tahu kan, waktu aku bilang aku kabur dari kehidupan lama, aku mengangguk. Itu bukan hanya karena rasa bosan atau ingin bebas, tapi karena aku sedang melarikan diri. Aku menatapnya lekat. Dari siapa? Mantan tunanganku. Namanya Julian. Dia bukan hanya kaya dan berpengaruh, dia juga sangat posesif. Semuanya harus sesuai rencananya, termasuk hidupku. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia berusaha tetap tegar. Awalnya dia manis, tapi makin lama, aku seperti kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku tidak boleh bertemu teman pria, tidak boleh kerja kecuali di perusahaan ayahnya, bahkan bajuku pun dia atur. Lalu, kamu memutuskan kabur ke sini? Ya, aku bahkan ganti nomor, akun media sosialku kuhapus, dan kupesan tiket termurah malam itu juga. Kupikir, Indonesia cukup jauh untuk dia menyerah mencariku. Tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Nada getarnya membuat jantungku ikut berdegup. Kencang nama di layar. Plus di ketiga, Nanpalpam 92. Aku menatapnya tajam. Itu dia? Elise hanya mengangguk pelan. Wajahnya pucat. Aku akan bantu lindungi kamu. Tapi kamu harus jujur sepenuhnya, Elise. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, dia terlihat benar-benar takut. Aku takut, Randy. Julian punya cara untuk menemukan orang. Dia pernah mengancamku. Kalau aku meninggalkannya, dia akan mencariku sampai ke ujung dunia. Hening menggantung di antara kami. Tiba-tiba dari kejauhan, aku melihat siluet seorang pria tinggi berpakaian rapi berdiri di ujung jalan kecil dekat garasi. Dia tampak menoleh ke sekeliling, lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya, berbicara, dan berjalan perlahan ke arah kami, mondar-mandir seperti sedang memastikan sesuatu. Hatiku langsung curiga. Elise, kamu kenal pria itu? Dia menoleh pelan. Begitu matanya menangkap sosok tersebut, tubuhnya menegang. Itu dia, bisiknya. Itu Julian. Aku langsung berdiri dan menarik Elise masuk ke dalam garasi. Jantungku berdebar keras. Kau yakin itu dia? Dia mengangguk cepat. Aku hafal cara jalannya. Dia selalu seperti itu. Tenang tapi penuh perhitungan. Kupasang rantai pintu garasi seadanya dan menutup tirai jendela. Aku tahu ini takkan menahan orang seperti Julian terlalu lama. Tapi, setidaknya cukup memberi kami waktu berpikir. Ponsel Elise kembali berdering. Kali ini, ia biarkan berdering lama. Aku bisa melihat tangannya gemetar. Kita harus pergi dari sini, ujarku cepat. Kalau dia tahu kamu di sini, dia tidak akan menyerah. Tapi kemana? Elise mulai panik. Semua hotel penuh. Aku bahkan belum tahu arah mana yang aman. Aku menghela napas, mencoba berpikir cepat. Aku punya kenalan yang tinggal di pinggiran kota. Rumahnya cukup terpencil. Dia sering bantu. Sopir-sopir seperti aku yang butuh tempat istirahat. Mungkin kita bisa numpang di sana sebentar.
Elis mengangguk tanpa ragu, walau matanya masih berkaca-kaca. Kami buru-buru memasukkan koper ke bagasi mobil. Elis menyembunyikan wajahnya di balik hoodie dan masker yang kuberikan. Sebelum menyalakan mesin, aku melirik ke arah jalan. Pria itu, Julian, masih berdiri tak jauh, menatap ke arah garasi, seolah-olah menunggu gerakan sekecil apapun. Aku menyalakan mesin dengan hati-hati, lalu menyusuri jalan memutar ke arah belakang, menjauhi jalur utama. Elis diam membatu di kursi penumpang, matanya tak lepas dari kaca spion. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil hening dan tegang, tapi sesekali aku melirik ke arahnya, memastikan ia tidak menangis atau semakin panik. "Elis," kataku akhirnya, "apapun yang terjadi, kamu aman sekarang. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu." Dia menoleh perlahan, menatapku dengan mata yang masih basah. "Terima kasih, Randy. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku merasa lebih tenang bersamamu." Aku tersenyum pelan. "Sama-sama." Dan untuk pertama kalinya pagi itu, aku merasa bukan hanya Elis yang sedang melarikan diri, aku juga. Dari hidup yang terasa stagnan, dari mimpi-mimpi yang tertunda, dan dari masa lalu yang menggantung terlalu lama. Mungkin pelarian kami sedang saling menemukan tempat pulang. Mobil terus melaju di jalanan kecil pinggiran kota yang becek dan berlubang. Hujan semalam meninggalkan jejak genangan di mana-mana. Di sebelahku, Elis duduk membeku, masih mengenakan hoodie lusuh dan masker kain yang kusematkan beberapa menit lalu. Tangannya erat memegang pinggiran kursi, matanya tak lepas dari jendela, seolah takut jika sosok Julian muncul dari balik semak. Aku melirik sekilas, mencoba menenangkan. "Hei, napas dulu, Elis. Kau aman sekarang. Kita sudah jauh dari sana." Dia tidak menjawab. Matanya tetap terpaku keluar, wajahnya tegang, dan bibirnya pucat. "Elis," panggilku lebih lembut. "Lihat aku." Akhirnya ia menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak tadi, aku melihat air matanya jatuh. Perlahan namun pasti. Air mata yang tertahan sejak malam itu akhirnya pecah begitu saja. Mungkin karena terlalu lelah menahan semuanya sendirian. Aku segera menepikan mobil ke pinggir, jalan yang agak sepi, lampu sen kunyalakan. Kupasang rem tangan dan mematikan mesin. "Elis," ucapku lagi. "Kau tidak harus menahan semuanya sendiri. Kamu tidak apa-apa." Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai terisak pelan. "Aku takut, Randy. Aku sangat takut." Tanpa banyak kata, aku melepas sabuk pengaman dan meraih bahunya. Perlahan, kukalungkan lenganku di punggungnya, memeluknya erat. Bukan karena cinta, tapi karena aku tahu, kadang pelukan bisa lebih ampuh daripada 1000 kalimat penghiburan. Dia membalas pelukanku. Tubuhnya gemetar hebat, seperti seseorang yang baru saja selamat dari badai besar. Kami hanya diam. Di dalam mobil yang sunyi, hanya suara tangis tertahan dan deru napas yang saling menenangkan. Pelukan itu bukan romantis, tidak juga menggoda. Tapi ada sesuatu yang lebih hangat dari sekadar sentuhan fisik. Ada rasa aman, rasa dipercaya, rasa bahwa di dunia ini, setidaknya masih ada orang yang peduli. Setelah beberapa menit, Elis perlahan melepaskan pelukannya. Ia menyeka air mata dengan ujung lengan hoodie-nya. "Maaf, aku jadi menyusahkanmu." Aku tersenyum. "Kamu bukan menyusahkan. Kita hanya sedang menolong satu sama lain." Dia tertawa kecil meski matanya masih sembab. "Rasanya seperti kenal kamu lebih lama daripada semalam. Karena kita mengalami banyak hal dalam waktu singkat. Kadang, pengalaman buruk mempercepat kedekatan." Dia menatapku lekat. "Kamu pernah merasa seperti ini?" Aku menarik napas panjang. Aku juga pernah kehilangan seseorang. Elis bukan satu-satunya orang yang kabur dari cinta. Dulu aku pacaran sama cewek dari kampus. 3 tahun bareng. Aku kerja keras buat masa depan kami. Tapi saat aku ajak serius, dia malah ninggalin aku karena katanya aku belum mapan. Wajah Elis melunak. "Maaf." "Nggak perlu minta maaf.
Mungkin kalau dia tetap sama aku nggak bakal jadi sopir sekarang. Tapi ya, mungkin aku juga nggak bakal ketemu kamu. Dia tersenyum tipis. Dan aku nggak akan pernah tahu rasanya tidur di garasi tua dan nangis dalam pelukan sopir ganteng. Aku tertawa pelan. Gantengnya agak maksa sih. Aku sedang baik hati, Randy. Tawa kecil itu akhirnya mencairkan suasana. Perlahan, Alice mulai terlihat lebih tenang. Mobil kembali melaju menuju rumah kenalanku yang ada di kawasan desa Sukamaju, sekitar 20 km dari tempat kami sebelumnya. Tempat itu agak terpencil, dekat ladang, dan jauh dari jalan utama. Koneksi internet pun sering putus di sana, yang justru membuatnya ideal untuk sembunyi sementara waktu. Di sepanjang jalan, aku tak bisa berhenti menatap Alice dari sudut mataku. Ada perasaan aneh yang menggelitik dada. Bukan cinta, aku tahu itu terlalu cepat. Tapi semacam dorongan untuk melindungi. Ingin memastikan dia baik-baik saja. Ingin melihat senyumnya kembali muncul. Dia bukan lagi sekadar penumpang yang kutemui di tengah malam hujan. Dia sudah menjadi bagian dari ceritaku. Dan aku tahu, sejak tadi malam, hidupku tak lagi sama. Begitu sampai di depan rumah kenalanku, Pak Darto namanya, pensiunan supir bus yang sudah seperti ayah angkat bagi para sopir muda. Aku turun lebih dulu. Rumah kayu sederhana dengan pagar, bambu dan halaman luas itu terlihat sepi. Pak Darto biasanya bangun jam segini, gumamku sambil mengetuk pintu. Tak lama, seorang pria berambut putih muncul dari balik jendela, lalu membuka pintu. Randy? Tumben banget pagi-pagi udah nongol. Maaf, Pak. Saya ada urusan mendadak. Boleh numpang nginap sehari 2 hari? Pak Darto mengangguk cepat. Masuk aja. Ini siapa? Alice, teman, turis dari Prancis. Lagi kena masalah. Pak Darto menatap Alice sebentar, lalu tersenyum. Ramah. Masuk Luna, di sini aman. Mau istirahat dulu? Alice tersenyum lemah. Mercy, terima kasih banyak. Di dalam rumah itu, kami diberi kamar kecil di sudut belakang. Tempat tidur busa tipis, satu kipas angin berdengung, dan jendela yang menghadap ladang kosong. Setelah meletakkan koper, Alice duduk di ujung ranjang. Aku duduk di lantai, bersandar di tembok. Suasana kembali tenang. Hening. Alice. Ya, kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di sini beberapa hari. Aku bisa cari kerjaan dari sini juga. Yang penting kamu aman. Dia menatapku. Kamu selalu seperti ini ke semua penumpangmu? Aku tertawa kecil. Kamu bukan penumpang biasa. Dia mengangguk, lalu berkata pelan. Dan kamu bukan sopir biasa, ucap Alice, sebelum kembali menatap jendela yang basah oleh embun pagi. Hening menggantung di antara kami setelah kalimat itu terlontar. Di luar, hujan yang sejak malam mengguyur akhirnya reda. Udara terasa lebih bersih, lebih ringan. Tapi, di dada, justru ada yang mulai terasa berat. Kami duduk diam cukup lama. Alice menatap keluar jendela, menyaksikan ladang yang perlahan muncul kembali dari balik genangan. Sementara aku sibuk menata ulang perasaan yang entah sejak kapan mulai tumbuh. Alice menghela napas panjang, lalu berbisik pelan. Sepertinya, aku harus pergi, Randy. Aku tak langsung menjawab. Kupalingkan wajah ke arahnya, mencoba memastikan apakah ia serius atau hanya ingin menguji reaksiku. Pergi kemana? Tanyaku, meski tahu jawabannya. Dia menatapku dengan senyum tipis, penuh kesedihan yang tersembunyi. Kemanapun yang bisa membuatku kembali menemukan diri sendiri. Aku nggak bisa terus bersembunyi. Aku mengangguk pelan, mencoba menerima kenyataan. Kamu nggak harus pergi buru-buru. Di sini aman. Aku tahu. Tapi justru karena di sini terlalu nyaman, aku takut jadi lupa kalau ini cuma sementara. Kalimat itu menusukku. Bukan karena marah, tapi karena benar. Alice bukan milik tempat ini. Dia bukan milik garasi tua atau rumah kayu Pak Darto, apalagi hidup keras seperti punyaku.
Dia gadis Prancis yang sedang terluka, yang datang ke negeri ini bukan untuk mencari cinta, tapi untuk melarikan diri. Dan sekarang mungkin dia merasa cukup kuat untuk kembali berdiri sendiri. Kalau begitu, ucapku pelan, aku antar kamu. Dia menggeleng. Aku bisa sendiri. Kamu sudah cukup menolongku, Randy. Terlalu banyak malah. Aku menatapnya. Tapi aku belum siap. Elise, bukan hanya kamu yang belum siap. Aku juga. Tapi kita harus berani. Ia berdiri, merapikan hoodie lusuh yang kini, entah mengapa terasa melekat dalam kenangan. Koper kecil miliknya sudah dipenuhi dengan pakaian yang ia pinjam dari Pak Darto. Beberapa kaos oblong dan celana longgar yang sebenarnya kebesaran. Tapi di tubuh Elise, semuanya tampak pas. Entah kenapa, sebelum keluar dari kamar, Elise menatapku dalam-dalam. Matanya tidak lagi ketakutan seperti malam pertama. Sekarang, di sana ada keteguhan, ada keberanian. Kami berjalan keluar rumah. Matahari mulai mengintip dari balik awan. Banjir yang semalam membuat ladang nyaris seperti danau kini mulai surut. Jalanan tanah masih becek, tapi sudah bisa dilewati. Beberapa ayam jago milik Pak Darto berkeliaran, seolah menyambut pagi yang baru. Randy, ucap Elise pelan. Aku nggak tahu harus bilang apa selain terima kasih. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai meletup di dada. Boleh aku peluk kamu lagi untuk terakhir kali? Tanyanya, ragu-ragu. Aku mengangguk. Kali ini bukan untuk menenangkan, bukan untuk melindungi, tapi untuk mengucap, selamat tinggal. Kami saling merengkuh. Hangat, sunyi, sederhana, tapi penuh arti. Ketika Elise melepaskan pelukannya, ia tersenyum. Lalu, dengan gerakan perlahan namun yakin, ia mencondongkan tubuhnya. Mencium pipiku. Ciuman singkat, tapi cukup untuk membuat waktu seolah berhenti sejenak. Terima kasih telah menyelamatkan malamku, bisiknya. Aku hanya mampu menatapnya, membiarkan kalimat itu menempel dalam pikiranku. Selamanya. Dia melangkah menjauh, melewati pagar bambu, menapaki jalan setapak dengan koper kecilnya. Tak sekalipun ia menoleh. Mungkin karena tahu, jika ia melakukannya, ia akan ragu. Dan aku tetap berdiri di situ, menatap punggungnya hingga menghilang di balik tikungan. Langit mulai cerah. Burung-burung mulai bersahutan. Tapi di dadaku, ada satu ruang yang mendadak kosong. Pak Darto berdiri di sampingku, ikut memandangi jalanan yang kini kembali lengang. Perempuan seperti itu, datangnya tak bisa ditebak. Perginya juga, ucapnya pelan. Aku tersenyum kecut. Kayak hujan, bikin basah, lalu pergi begitu saja. Pak Darto tertawa kecil. Tapi hujan juga bikin bumi subur, Ren. Siapa tahu, dia bawa berkah buat hatimu yang selama ini kering. Aku hanya diam, tak tahu harus menjawab apa. Hari itu, aku kembali menyetir, mengantar penumpang lain, mendengarkan cerita-cerita baru. Tapi tidak ada yang seperti Elise. Tidak ada tawa kecilnya, tidak ada pandangan matanya yang asing, tapi menghangatkan. Tiap malam, ketika mobilku berhenti di tepi jalan, aku kadang berharap melihat sosok yang familiar muncul dari balik kabut, mengetuk jendela, dan berkata, "Randy, aku kembali." Tapi kenyataan tidak selalu seindah imajinasi. Yang pasti, sejak hari itu, aku tahu satu hal. Beberapa orang datang bukan untuk tinggal, tapi untuk menyentuh hidup kita sebentar, lalu pergi. Meninggalkan jejak yang takkan pernah bisa dihapus. Elise adalah salah satunya. Dan aku adalah sopir biasa yang sempat menjadi tempat berteduh dalam pelariannya. Hari-hari setelah kepergian Elise berjalan seperti biasanya. Jalanan Jakarta kembali ramai. Langit tak lagi diguyur hujan berhari-hari. Dan kehidupan terus berjalan, menuntut manusia untuk tetap bergerak walau hati masih menoleh ke belakang. Aku mencoba kembali ke rutinitas, menyetir sepanjang hari, mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain, mendengarkan cerita remeh yang kadang tak ku mengerti, kadang tak ingin ku dengar. Tapi setiap kali lampu merah menyala,
Setiap kali ada penumpang asing naik ke kursi belakang, aku selalu berharap, meski konyol, bahwa Alice akan kembali muncul. Dengan koper besar, senyum panik, dan aksen Prancisnya yang lucu. Tapi dia tak pernah kembali. Dan aku mencoba meyakinkan diriku bahwa kisahku dengan Alice hanyalah persimpangan. Ia datang, duduk sebentar di perjalananku, lalu turun di tujuannya sendiri. Sampai pada suatu sore, telepon itu datang. Nomor tak dikenal. Aku hampir tak mengangkatnya, mengira itu panggilan promosi pinjaman online. Tapi entah kenapa, ibu jariku tetap menekan tombol hijau. Selamat sore, ini dengan Randy. Suara laki-laki. Tegas. Formal. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Perkenalkan, saya Bribka Adi dari Polres Jakarta Selatan. Kami mendapatkan nomor Anda dari data panggilan terakhir milik seorang warga negara asing bernama Alice Martin. Jantungku langsung mencelos. Alice? Tanyaku gugup. Kenapa? Ada apa dengan dia? Saat ini yang bersangkutan dilaporkan hilang oleh keluarganya di Prancis. Mereka terakhir kali menerima pesan dari Alice sebulan lalu, tepat saat dia tiba di Indonesia. Setelah itu, tak ada kabar. Aku terdiam. Suara di seberang sana tetap tenang, menunggu. Maaf, Pak. Jadi, dia benar-benar hilang? Belum bisa dipastikan. Kami sedang menelusuri keberadaannya. Yang kami tahu, Anda adalah orang terakhir yang sempat berkomunikasi dan mungkin tinggal bersama dia selama beberapa hari. Kami ingin menanyakan beberapa hal. Tubuhku terasa dingin. Aku duduk di dalam mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Mesin masih menyala, tapi semuanya terasa beku. Silakan, Pak. Saya akan jawab sebisa mungkin. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Kapan terakhir kali melihat Alice? Di mana aku menurunkannya? Apakah dia menyebutkan akan pergi ke tempat tertentu? Apakah dia pernah bercerita tentang masalah pribadinya? Aku jawab semuanya dengan jujur. Tentang malam hujan itu. Tentang garasi tua tempat kami berteduh. Tentang pelukan terakhir. Dan ciuman. Perpisahan yang masih terasa di pipiku meski samar. Tapi saya benar-benar nggak tahu kemana dia pergi setelah itu, Pak. Ucapku di akhir dengan suara serak. Bribka Adi terdengar mencatat sesuatu. Lalu bertanya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tajam. Apakah selama bersama Anda, dia pernah menunjukkan perilaku mencurigakan? Atau menyebutkan sedang melarikan diri? Aku menelan ludah. Pertanyaan itu menancap seperti paku dingin. Dia pernah bilang dia ingin menghilang sejenak, tapi saya nggak tahu dari apa. Cuma sempat cerita soal mantan pacarnya yang posesif. Tapi saya pikir dia hanya sedang butuh waktu sendiri. Apakah Anda menyimpan barang milik yang bersangkutan? Aku menggeleng, lalu sadar itu tak berguna di telepon. Enggak, Pak, semua dibawa dia. Baik, kalau nanti Anda ingat sesuatu, atau dia mencoba menghubungi Anda, harap segera kabari kami. Iya, Pak, siap. Telepon ditutup. Tapi pertanyaan demi pertanyaan itu masih menggema di telingaku. Aku bersandar di kursi. Napas terasa sesak. Di antara kekhawatiran dan rasa aneh yang menggerogoti dada, muncul perasaan tertipu. Selama ini aku merasa Alice datang ke hidupku dengan tulus. Tapi ternyata, dia menyimpan terlalu banyak hal. Kenapa dia tak pernah bilang bahwa keluarganya mencarinya? Kenapa dia tak mengaku bahwa dia benar-benar kabur? Apa semua percakapan kami hanya bagian dari pelarian yang dia mainkan? Aku memejamkan mata. Di kepalaku, wajah Alice kembali muncul. Senyum kecilnya saat ia berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan malamku." Dan sekarang, aku bertanya-tanya, malam siapa yang sebenarnya kuselamatkan? Malam itu aku tak bisa tidur. Di kamar sempit di rumah kontrakanku, suara kipas angin tua berdengung pelan. Tapi pikiranku berputar terlalu keras. Kuhidupkan ponsel. Kubuka galeri. Tak ada satupun foto Alice. Dia memang orang yang hati-hati, bahkan menolak saat aku bercanda, ingin selfie berdua. "Biar kamu nggak jatuh cinta," katanya waktu itu. Aku tertawa, tapi sekarang
Entah siapa yang benar-benar jatuh. Ku ketik namanya di mesin pencari, Elise Martin Paris Indonesia. Tak banyak yang keluar. Tapi salah satu artikel lokal Prancis menyebut bahwa seorang fashion blogger muda bernama Elise Martin hilang kontak sejak liburan ke Asia Tenggara. Tak disebutkan Indonesia secara spesifik, tapi fotonya itu dia. Senyum cerah, rambut pirang kecoklatan, dan mata biru laut yang dulu menatapku di garasi tua. Hatiku remuk. Aku tak tahu harus merasa apa. Kenapa dia tak cerita siapa dia sebenarnya? Kenapa harus menyamar seperti pelancong biasa? Apakah aku hanya pelarian sementara? Atau, lebih menyakitkan lagi, apakah aku hanya orang bodoh yang terlalu cepat percaya? Tapi meski logika membentakku untuk marah, perasaan tetap tak bisa bohong. Aku khawatir, dan di lubuk hati paling dalam, aku ingin tahu kemana Elise pergi, dan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, aku datang ke kantor polisi seperti yang diminta. Mereka ingin mencocokkan ceritaku, melihat apakah ada kejanggalan. Setelah selesai, aku keluar dengan kepala berat. Di depan kantor, seseorang menepuk pundakku. Mas Randy, aku menoleh. Seorang pria berbadan tinggi, berambut sedikit ikal, memakai kemeja safari. Wajahnya asing, tapi ada ketegangan jelas di matanya. Saya Louis, kakaknya Elise. Aku tercekat. Baru saja kisah ini berubah dari sekadar rasa rindu menjadi misteri yang harus kupecahkan. Aku belum sempat mengucap sepatah kata pun ketika pria itu, Louis, mengulurkan tangan dan menggenggam erat milikku. Genggamannya dingin, tapi tatapannya hangat, seperti seseorang yang memohon tanpa harus mengucap. Terima kasih karena telah membiarkan Elise berteduh di hidupmu walau sebentar, katanya lirih. Kami sekeluarga sangat khawatir. Dia sudah sebulan tidak memberi kabar, dan baru tadi pagi kami mendapat informasi bahwa dia sempat bersamamu. Aku menatap pria itu dengan campuran rasa canggung dan bingung. Saya juga kaget, Pak, jawabku. Elise tidak pernah bilang dia putus kontak dengan keluarga. Dia cuma bilang sedang ingin menenangkan diri. Itu saja. Louis mengangguk pelan. Wajahnya menegang. Kami pikir dia hanya pergi liburan. Tapi beberapa minggu terakhir, dia tak muncul di media sosial. Nomornya tidak aktif. Dan terakhir, kami dapat kabar dia kabur dari mantan kekasihnya yang posesif. Seorang pria bernama Julian. Julian, aku mengingat nama itu. Elise pernah menyebutnya sekilas, tapi tidak banyak. Hanya sebagai masa lalu yang ingin dia lupakan. Dia masih mengejar Elise, tanyaku pelan. Lebih buruk, sahut Louis. Kami menduga dia berada di Jakarta juga. Kami mencoba mencari tahu melalui teman-teman Elise di sini, tapi semuanya buntu. Kami pikir Elise memang sedang bersembunyi, dan sekarang kami semakin yakin. Aku menatap mata Louis, dan sebuah firasat buruk merambat perlahan ke dalam hati. Tiba-tiba, dari kejauhan, mataku menangkap sosok yang sangat familiar di seberang jalan. Langkahku terhenti. Elise? Gumamku nyaris tak percaya. Dia berdiri di depan sebuah toko roti tua, mengenakan hoodie abu-abu dan kacamata hitam besar. Tapi aku tahu itu dia. Gerakan tubuhnya, cara dia menunduk gugup, dan pria di sampingnya. Pria bertubuh tegap dengan wajah dingin dan raut keras. Dia sedang mencengkeram lengan Elise dengan kasar. Aku melangkah spontan, seperti ada sesuatu yang menyeretku. Elise! Teriakku. Kepalanya menoleh cepat, dan dalam sepersekian detik, mata kami bertemu. Wajahnya pucat, terkejut, dan jelas ketakutan. Randy, bisiknya nyaris tak terdengar. Pria di sampingnya, yang pasti adalah Julian, langsung menatapku dengan sorot tajam. Seolah kehadiranku adalah ancaman nyata. Elise, kamu kenal dia? Tanya Julian dengan nada menyindir. Tangannya makin kuat mencengkeram lengan Elise. Aku bilang lepasin. Ucapku keras, mendekat lebih cepat. Julian mendesis. Ini bukan urusanmu, dia temanku. Dan jelas dia nggak nyaman sama kamu, balasku. Lepaskan dia sekarang juga.
Alice mencoba menarik lengannya, tapi cengkeraman Julian seperti borgol. Aku makin mendekat, dan tanpa pikir panjang, aku menepis tangan Julian dari lengan Alice. Jangan sentuh dia lagi. Suaraku meninggi, tak bisa dibendung. Julian terdorong sedikit ke belakang. Sorot matanya berubah ganas. Dia melangkah maju, menempelkan tubuhnya ke arahku, penuh provokasi. Kamu pikir kamu siapa, hah? Cuma sopir rendahan. Urus hidupmu sendiri. Bentaknya. Aku menahan diri sekuat mungkin agar tak terpancing. Tapi mataku tak lepas dari Elise, yang kini berdiri di belakangku, wajahnya benar-benar ketakutan. Elise, kamu nggak apa-apa? Tanyaku, pelan. Dia mengangguk cepat. Tolong aku, Randy. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Julian tertawa sinis. Lihat, cewek ini drama aja kerjanya. Dia milik gua, ngerti? Dia bukan milik siapa-siapa. Bentakku. Suasana mendadak tegang. Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa pejalan kaki melambat, mengintip dari balik kaca toko. Bahkan ada yang mengeluarkan ponsel. Aku tak tahan lagi. Kutarik ponsel dari saku dan menelepon polisi. Pak, saya Randy. Saya mau melaporkan dugaan penganiayaan terhadap seorang WNA. Lokasinya di Jalan Bangka, dekat toko roti Amsterdam. Julian yang melihatku menelepon langsung melangkah mundur. Tapi belum sempat dia kabur, sebuah tangan besar menangkap bahunya. Louis. Dia datang tepat waktu, seperti malaikat penjaga. Dengan sigap, dia menarik tubuh Julian dan membentaknya dalam bahasa Prancis yang tak ku mengerti. Tapi nada suara Louis penuh amarah, liar dan tajam. Julian berontak, tapi Louis jauh lebih kuat. Beberapa menit kemudian, 2 polisi datang dengan motor patroli. Mereka langsung turun dan mengamankan situasi. Alice mendekap tubuhku dari belakang. Tubuhnya gemetar. Tak berkata apa-apa, hanya memelukku dengan erat, seperti seseorang yang akhirnya menemukan nafasnya kembali. Beberapa jam kemudian, kami berada di kantor polisi. Elisa diperiksa. Julian ditahan untuk sementara atas dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap warga asing. Louis menyerahkan dokumen dukungan dari kedutaan Prancis, dan kasus ini menjadi lebih serius. Di luar ruangan, aku duduk di bangku tunggu. Alice keluar dengan wajah lelah, tapi setidaknya dia tidak lagi ketakutan. Aku minta maaf. Katanya pelan, duduk di sampingku. Aku menatapnya lama. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Tentang Julian, tentang kamu yang hilang dari keluargamu. Dia menghela napas panjang. Aku terlalu takut, Randy. Aku hanya ingin pergi, kabur, menemukan diriku sendiri tanpa bayang-bayang Julian atau keluargaku. Tapi ternyata, aku malah menyeret orang lain. Aku menggenggam tangannya. Kamu nggak menyeretku, Alice. Kamu hanya kebetulan masuk ke dalam hidupku. Dan mungkin memang sudah waktunya aku ada di sana. Dia tersenyum kecil. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku nggak tahu harus kemana lagi, bisiknya. Kamu bisa kemanapun, Alice. Tapi kali ini, jangan lari sendiri. Malam itu, aku kembali mengantar Alice dan Louis ke hotel tempat mereka menginap. Mereka berterima kasih dan Alice sempat menoleh padaku sekali lagi sebelum masuk ke dalam lobi. Terima kasih. Karena sudah ada di jalan yang sama waktu itu, Randy. Aku hanya tersenyum. Kali ini, tak ada pelukan, tak ada ciuman di pipi. Tapi aku tahu, satu hal telah berubah. Aku bukan lagi sekadar sopir di malam yang hujan. Aku adalah bagian dari kisah Alice yang sesungguhnya. Sejak malam itu, aku tahu segalanya tak akan pernah sama lagi. Kehidupan yang semula hanya berputar antara setir, jalanan, dan rumah petak sederhana di ujung gang. Kini dihiasi sosok Alice, seorang wanita asing yang hadir bagai badai, sekaligus pelangi dalam hidupku. Tapi, seperti hujan yang datang mendadak dan reda perlahan, aku sadar Alice pun mungkin hanya mampir. Seperti semua orang yang singgah, membawa cerita, lalu melanjutkan hidupnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku tak langsung bertemu Alice lagi. Dia sibuk mengurus laporan,
menemani ayahnya ke kedutaan, dan menenangkan pikirannya. Tapi aku tahu dia masih di Jakarta. Yang mengejutkanku adalah pesan yang dia kirim suatu sore. "Randy, bisakah kita bertemu di tempat pertama kita berteduh waktu itu? Taman kecil di tepi jalan. Tempat kami pertama kali berbagi panas kopi sachet dan senyap yang penuh arti." Aku datang lebih dulu, duduk di bangku yang sama, menunggu. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah yang baru disiram. Alice datang mengenakan kemeja putih longgar dan celana jeans. Sederhana, tanpa riasan, tapi justru di sanalah ia terlihat paling nyata, paling jujur. "Aku suka tempat ini," katanya membuka percakapan. Duduk di sampingku. "Tenang, dan nggak banyak orang." Aku tersenyum. Taman ini selalu sepi, kecuali kalau hari Minggu pagi. Ada yang jualan bubur ayam di sana. Dia tertawa pelan. Lalu hening lagi beberapa saat. "Aku udah bicara dengan Papa," ujarnya akhirnya. "Tentang Julian, tentang semuanya, dan tentang keputusanku." Aku menoleh, menatap matanya. "Kamu mau pulang ke Prancis?" Dia menggeleng pelan. "Aku akan tinggal di sini, setidaknya untuk sementara." Jawaban itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tapi sebelum sempat aku menyahut, dia melanjutkan. "Aku bertemu LSM yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak marginal di pinggiran kota. Mereka kekurangan tenaga relawan. Dan aku pikir, inilah saatnya aku benar-benar berbuat sesuatu untuk orang lain. Untuk diriku juga." Aku terdiam. Ada perasaan hangat sekaligus perih yang mengaduk dalam dada. Alice memang berbeda. Sejak awal, dia tak pernah hanya menjadi tamu dalam hidup orang lain. Dia datang membawa perubahan. "Kamu yakin?" tanyaku pelan. "Tinggal di sini itu bukan hal yang mudah." Dia tersenyum, menoleh padaku. "Aku nggak cari yang mudah, Randy. Aku cari yang membuatku merasa hidup." Lalu dia membuka tas kecilnya, mengeluarkan amplop coklat dan menyerahkannya padaku. "Ini?" tanyaku heran. "Surat untuk Raka. Aku ingin kamu yang mengirimkannya ke dia." Aku sudah selesai dengan masa lalu, Randy. Kali ini benar-benar selesai. Aku menerima amplop itu dengan hati-hati, tak bertanya apa-apa lagi. Karena dari matanya, aku tahu Alice sudah benar-benar siap menutup bab lama dalam hidupnya. Raka pernah menolongku, tapi dia juga menghancurkan sebagian diriku. Aku nggak benci dia, tapi aku juga nggak mau hidupku terus tertambat pada kenangan yang menyakitkan, lanjut Alice. Kami terdiam lagi. Tapi kali ini bukan karena canggung, melainkan karena terlalu banyak yang ingin diucapkan, namun tak satu pun yang benar-benar perlu dikatakan. "Alice," kataku pelan, "kalau nanti kamu butuh bantuan, mau dijemput, mau dengerin cerita, atau cuma butuh teman makan gorengan di pinggir jalan, kamu tahu harus hubungi siapa, kan?" Dia tertawa. "Nomormu kusimpan baik-baik. Dan gorenganmu, jujur saja, sudah bikin aku ketagihan." Aku ikut tertawa, tapi tak bisa menyembunyikan nada getir di ujung tawa itu. Sebab meskipun Alice memilih tinggal, bukan berarti dia memilihku. Dan aku harus menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Kami berdiri. Langit mulai gelap. Waktu kami di taman itu pun mendekati akhir. Alice menatapku, lalu tanpa ragu, meraih tanganku dan menggenggamnya. "Randy, kamu adalah rumah yang aku temui saat aku bahkan lupa bagaimana rasanya pulang," ucapnya lembut. "Tapi untuk saat ini, aku masih harus membangun pondasi untuk diriku sendiri. Bukan untuk siapa-siapa." Aku mengangguk. "Aku mengerti. Dan aku akan tetap di sini. Kalau suatu hari kamu butuh tempat pulang." Kami berdiri lama dalam diam. Tak ada pelukan, tak ada ciuman perpisahan. Hanya genggaman tangan yang terasa lebih dalam dari 1000 kata. Lalu Alice melangkah pergi. Langkahnya ringan, tapi pasti. Dan aku tahu, kali ini dia benar-benar tahu kemana dia menuju. 2 minggu berlalu. Aku mengantar surat Alice ke kantor Raka. Aku tak tahu reaksi pria itu, dan aku tak ingin tahu. Tugasku hanya menyampaikan pesan yang belum sempat terucap.
Sementara Elis kini tinggal di kawasan dekat LSM itu bekerja. Sesekali dia mengirim pesan tentang anak-anak yang dia ajar, tentang tawa mereka, tentang berapa banyak peluh yang ia teteskan. Tapi tak sekalipun dia menyebut soal cinta. Dan aku tidak menagihnya. Hubungan kami tetap seperti dulu. Dua orang asing yang menjadi akrab karena keadaan, lalu saling menjaga karena saling percaya. Bukan kekasih, bukan pasangan. Hanya dua jiwa yang pernah saling berteduh di tengah badai. Aku kembali menjalani hidup seperti biasa. Menyetir, mengantar, penumpang, menyapa jalanan yang selalu berubah. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda dalam setiap perjalanan. Ada keyakinan bahwa tak semua pertemuan harus berakhir dengan kebersamaan. Ada yang cukup diingat, dikenang, dan disyukuri. Karena Elis bukan cerita cinta yang gagal. Dia adalah pelajaran tentang arti menjadi rumah, meski tak ditinggali selamanya.